ujian ke rumah teman. Jadi kami disuruh guru untuk mewawancarai orang yang berwenang di rumah ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Silana Tani Putri. Saya Nadila Syifa Anfar. Saya Niswa Hayawa. Gimana nih? Pegang. Nggak apa-apa, lanjut aja. Saya Algifrandes Dava Auna. Saya Fenisa Sabila. Saya Niswa Nati. Oke, terima kasih. Lanjut. Muslim. Oke, sebelumnya saya juga memperkenalkan diri saya selaku pengrajin yang ada di rumah Tenun. Nama Ibu Rina, singkat padat jelas. Kebetulan Ibu di sini sebagai apa? Kalau Ibu bukan pengajar, Ibu ketuanya. Ketua rumah. Ketuanya, kita juga sama-sama pengrajin semua. Setiap hari kami produksi ini dari jam 10 hingga jam 5. Harinya hari kerja kita hari kerja kita itu hari Senin hingga Sabtu. Ini terakhir kayaknya. Nanti Senin lagi. Kalau Minggu, mohon maaf itu nggak ada. Cari libur lagi ya. Rumah Tenun ini. Ini pembangunan rumah tenun ini dari tahun 1887. Sebelumnya kan belum digunakan untuk proses menenun di sini. Jadi Awalnya kita dibentuk pada tahun 2012, tapi rumah ini udah dibangun dari tahun 1887. Mungkin udah ada 2 abad kalau itu dari sekarang ya. Belum kita merdeka dia udah berdiri. berarti sebelumnya ini bukan rumah tenun. Bukan. Tapi daripada di awal kita membentuk tahun 2012 itu asalnya dari program pemerintah yang dibuat suatu pelatihan untuk meningkatkan swadaya masyarakat SDM, swadaya masyarakat meningkatkan ekonomi, terutamanya ibu-ibu yang sekitar di rumah tenun Kampung Bangga. Jadi, karena itu dia ada peningkatan perekonomian bagi ibu-ibu. Terus Siapa tokoh yang terlibat dalam bangunan ini? Tokoh terlibat dalam bangunan ini yang punyanya. Yang punyanya itu Haja Nur Aini. Kalau koordinator di sini namanya, kalau kami panggil dia Bapak Irfan. kalau untuk Bu Haja itu masih ada? Ada, rumahnya ada di sini di Orang daerah sini. Iya, orang sini, orang Melayu dia. Orang Pekanbaru. Masih sering di sini. Ada. Apa asal-usul diberikannya nama bangunan ini? Iya, kenapa namanya rumah tenun? Karena di dalamnya ada kegiatan musim menenun. Kalau nggak ada menenun tuh nggak dikasih nama tenun kan? Itu enggak? Siapa yang bersoal? Singkat aja. Malu dia. Gimana lagi? Bawa itu berkasnya. Nah, ini kenapa? Ya. Apa pendapat Ibu yang orang yang tidak peduli dengan sejarah? Pendapat sebaiknya kita nih harus mengenal sejarah. Seperti ini kan tenun ini kan salah satu warisan budaya yang harus dikembangkan. Kita pinginnya ada generasi penerus setelah kita ini kan ada generasi penerus. Kita kan tak mungkin muda terus. Nanti udah renta tua, tenaga nggak ada, siapa untuk meneruskan? Pinginnya generasi seperti kali ini. Udah ada tuh yang sebesar-besar rambut. Kalau sekarang belum ada. Pingin kayak kalian ini supaya kalian ini kan pingin SDM-nya generasi muda untuk meneruskan. Sekarang masih kalau dilihat masih mak-mak semua. Masih bisa. Masih mak-mak juga anggota semua ya. Tadi nomor 5, sekarang nomor 4. Soalnya itu panjang. Wah. Masih aja.
bagaimana cara perawatan dan atau pelestarian bangunan ini serta apa saja yang masih asli dari bangunan ini? Kalau untuk bangunan masih asli semua. Cuman kalau untuk sekedar lantai itu mungkin ada yang lapuk, kita udah ganti. Kalau untuk renovasinya kita hanya renovasi pengecatan. Kalau untuk bangunan seperti itu masih bangunan lama, lukisan lama. Dari dulu warnanya ini. Dulu warnanya lupa ibu, dia udah bertahun kan dari 2012. Cuman kalau untuk renovasi catnya ya ini lah, kuning coklat. Tangganya hijau. Kan udah habis pudar itu, udah dari berapa itu? Kan 2012 itu masih mungkin masih belum dicat, kita masih sekedar pelatihan. Ini kan pengecatan, ini kan kita juga binaan dari Bank Indonesia. Mereka yang memberikan sarana dari mulai pengecatan, pamflet rumah tenunnya, serta galeri yang ada di rumah tenun. Serta mesin ini juga dapat bantuan dari Bank Indonesia. Mereka banyak mensupport kita. Dari awal gitu. Dari tahun, kalau nggak salah itu dari tahun 2012 atau 2014. Lupa juga 2014 kalau kita nggak salah. Berarti ini mesin pertama. Nah, ini mesin yang tahun kemarin ini. Nggak salah baru 2 tahun. Ya kalau mesin yang pertama awal kita pembangunan ini dia. Sebelah ini satu, sebelah situ satu. Yang 2 di sana sama 2 sana masih Bank Indonesia. Kalau mesinnya agak besar, mesinnya kan dari kayu, yang sebelah sini itu dari awal kita pelatihan. Dari bantuan dari LAM dan ada juga dari Kementerian. Apa fungsi dibangunnya rumah tenun? Ya untuk tenun lah kalau fungsinya untuk apa lagi? Rumah ini kayak bisa hasilnya itu bisa diperjualbelikan ke masyarakat atau Oh, kalau hasil tenun memang untuk diperjualbelikan. Di sini pemasarannya, di sini semuanya. Prosesnya pemasarannya di sinilah. Kalau untuk yang di Kampung Bandar, rumah tenun hanya satu. Ini dia. Nggak ada tempat lain lagi. Tapi kalau untuk di daerah lain mungkin ada. Kalau untuk khusus Kampung Bandar inilah dia. acara apa yang pertama kali diadakan di rumah tenun? Acara yang pertama kali itu ada acara itu dari Anjir lupa juga, nggak ingat ibu lagi karena udah tahun kan. Udah sekian banyak acara. Tapi biasanya acara apa Bu? Yang emang sering dibikin di sini. Ada juga dari halal bihalal, keluarga dari yang punya rumah. Ada. Itu tahun berapa tuh nggak ingat pula itu tahunnya. Ada juga itu dari PHW. Aduh, namanya apa ya? Yang ingat ibu aja lah kasih. Yang kasus ada yang Eritek wisata itu P-nya apa ya? Lupa juga ini PHW itu. Tengok aja Google apa itu PHW ya. Eritek wisata apa itu? lanjut Bu, pertanyaan selanjutnya. Apakah rumah adat ini di bawah naungan pemerintah? Rumah tenun ini di bawah naungan pemerintah? Kita tidak ada kerjasama dengan pemerintah, tapi kebanyakan orang dinas banyak kesini. Kita juga sebagaimana yang disebutkan tadi, kita juga binaan Bank Indonesia. Kalau kain kainnya untuk emang dipajang? Iya, bukan dipajang, dijual, siapa minat silakan ambil, tinggal uangnya aja. Seperti dinas pariwisata juga ada. Kalau kita ke program-programnya, mungkin bisa dikatakan juga lah, mungkin ada juga para
banyak dikasih pelatihan dari dinas yang terkait dengan pemerintah untuk meningkatkannya, udah ada aturan mereka di sini. Tapi nggak di bawah naungan. Cuman di bawah naungan kan memang kerja sama. Kalau Enggak sekarang kan kan dengan kunjungan. ya, misal ada program ini dia kasih gitu dari pariwisata. Ya begitulah untuk pemasaran kita, untuk kita lebih dikenal gitu. Apalagi ini kan budaya, itu lebih banyak lah dia berperan di sini kan di rumah kita. Karena kita juga termasuk destinasi wisata, kampung wisata di sini. Kampung mana itu kampung wisata. Siapa saja yang boleh di rumah ini? Kalau untuk menetap nggak ada di sini, cuman sini kita galeri dan prosesnya. Kalau untuk menetap pengrajinnya di rumah masing-masing. Tapi rumahnya nggak ada yang Nggak ada, kosong. Cuman kita proses menenun ada di sini setiap hari. Kalau sorenya kita pulang ke rumah masing-masing. Tapi kalau untuk yang apanya ada yang standby di sini, seperti ibu yang di depan itu, dia rumahnya di depan itu petak dua. Nah, dia standby terus di sini. Nah, dekat kan? Nah, kalau ibu lainnya ya ada yang satu di Mumbai, ada yang satu di Jati, dan satu ibu ada di Wellington. Ada di Makassar satu lagi. Tapi kalau untuk misalnya ada pembeli atau apa pengunjung mendadak, misalnya lepas itu ini ada yang standby. Di depan rumahnya. Ide dan bentuk dari kain tenun ini dari siapa aja? Kalau ide ini kita kan tergantung motif yang ada di Riau. Kalau untuk motifnya kita membuatnya melalui motif-motif yang ada di Riau. Seperti burung, beruang, ada alpaki, hitam, contoh-contoh motifnya. Apa peraturan yang berlaku selama di rumah tenun ini? Peraturan kita berlaku di sini untuk kita penenun yaitu apa berlaku karena peraturannya dan nggak ada mampu ya peraturannya apa lagi ya jadi bingung ibu jadinya karena kita nggak ada tata tertib apa datangnya kita jam 10 tutupnya jam 5 gitu. Berarti rumahnya nggak ada kayak pantauan. Tantangannya ya jangan apa aja jangan dirusak itu aja kan itu kan kecuali sekolah ada tata tertibnya kalian memakai baju seragam ini nah, kalau kita hanya pengrajin terserah pergi pagi jam 10 pulangnya jam 5 kita tutup kita kunci dan kita pergi lagi pulang besoknya kembali seperti itu lagi peraturannya itu jangan buang sampah sembarangan kalau yang berkunjung gitu itu salah satu menjaga kebersihan dan utamanya bagi yang muslim baca assalamualaikum masuk Terus Bu, apa keistimewaannya itu bangunannya bangunan lama masih gaya bangunan rumah kayu jadi pas lah di atasnya kegiatan kan bangunan lama ini coba dilihat di Pekanbaru ini mungkin ada beberapa rumah yang seperti bangunan lama yang belum direnovasi tapi itu pun susah kita mencarinya nah ya kan udah dibangun seperti yang di depan udah dibangun semua ruko ya kan ah inilah dia satu rumah Tuan Kadi itu kan apa pemerintah nah itu kan salah satu rumah batin beberapa rumah yang lama bangunannya inilah salah satunya rumah tenun kalau Kemandar rumah Tuan Kadi masih bangunannya seperti bangunan lama yang ada di Asia atau di lokasi semen atau apa gitu masih dulu lukisannya mungkin kalau untuk catnya mungkin Untuk alat kan masih dipakai semua. masih berfungsi semuanya.
itu Bu, apa yang membedakan rumah batik rumah tenun dengan rumah bersejarah lainnya? Kalau untuk rumah bersejarah lainnya, kalau untuk yang tadi kan ada kelas sejarahnya. Kalau untuk rumah tenun kita ada kelas tenunnya di sini. Nah, itu yang menonjolkan salah satu dari kita. Itu namanya rumah tenun. Karena ada orang kegiatan menenun di atas rumah. Ada lagi? Buat aja gak sih? Aku tambah-tambahin. Gimana prosesnya? Tanyanya kayak gini, Bu, proses lain tuh buat tenun gimana, Bu? Makan waktu berapa lama, Bu? Gitu. Masa ibu mulai yang ngasih? Sebenarnya kan kesana Bu. Ya, bacanya jarang sampai, Bu. Kalau rumah tenunnya kan jangan dikatakan hampir setiap hari buka kecuali hari Minggu. Hari Minggu pun kalau ada yang berkunjung, kalau ada yang mau standby yang di depan kalau bersebut bisa. Itu hanya cara buat Iya, prosesnya gimana, Bu? Apa nama alatnya, Bu? Gitu. Iya, apa nama alatnya, Bu? Alat tenunnya gini ya. Gitu. Lampia? Kalau apa? Pembuatan kain tenun kita menggunakan yang namanya alat ATBM. Alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Kalau proses untuk menenunnya itu kita semuanya serba manual. Dari satu helai benang ditenun hingga menjadi satu helai kain. Yang panjang satu helai kain itu kalau untuk kain tenun konkret panjang 200 cm. Kalau untuk proses pembuatan bahan baju kita panjang dari kain itu 250 cm dengan menggunakan satu helai benang. Kalau untuk proses kain tenun yang songket kita menggunakan 2 helai benang dengan jenis benang yang berbeda. Kalau itu karena kalau biasanya ini kan kalau untuk kain tenun dasarnya semua dari katun. Tinggal yang pakainya aja kita menyesuaikan benangnya. Kalau untuk kain songket biasanya orang menggunakan benang polyester atau benang lainnya benang apa mereknya Penguin. Nah, itu benang bordir. Tapi kalau untuk bahan baju kita menggunakan bahan dasarnya kalau untuk rumah tenun kita menggunakan ada bahan dasar katun. Yang itu pewarnanya itu ada yang sintetik dan ada yang alami. Alami itu terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun-daun tumbuhan seperti mangga, daun koni, daun sapang, dan kulit jengkol. Itu boleh digunakan itu. Agak abu-abuan kalau kulit jengkolnya. Dia kan getah nih yang diambil. Makin bagus getah alat apanya? Istilahnya bahan bakunya itu makin bagus, getahnya makin nanti banget. Kalau untuk sintetik warnanya itu bahannya menggunakan kimia, ya kan? Nah, bahan pewarna itu kita dari kimia yang kita buat sendiri. Ya buat sendiri. Ya kita celup sendiri. Cuman bedanya ada yang alami, ada yang sintetik. Kalau alaminya cenderung warnanya ada seperti bidadari nanti ada warna alami, ada juga warna sintetik. Ada lagi? biar mereka apa kira-kira bentuk Kalau untuk membuat proses membuat baju kita memakan waktu sekitar 4 hari. itu udah selesai. Hari atau 5 hari tergantung tingkat apa mesinnya. Kita nggak tahu, kadang ada mesin yang rusak, tiba-tiba aja rusak. Namanya mesin.